Pangan menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Ketersediaan pangan menjadi sumber energi bagi manusia untuk melakukan segala aktivitas. Bahkan pangan telah menjadi hak bagi setiap warga negara agar kebutuhannya terpenuhi. Kecukupan dan ketersediaan pangan akan tercapai apabila masyarakat telah berdaulat atas pangannya. Menurut Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012, kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Dalam mewujudkan kedaulatan pangan, masyarakat terutama petani sebagai produsen pangan memerlukan kelembagaan yang kuat untuk mengelola sumber daya pertanian. Kelembagaan akan membuat aturan main untuk mengelola sumber daya pangan secara berkelanjutan, sehingga dapat mencegah ketergantungan terhadap sumber daya pertanian dari pihak lain. Praktik baik dalam pengelolaan sumber daya pangan di Indonesia banyak dijumpai pada masyarakat adat. Salah satunya adalah sistem subak di Pulau Bali. Masyarakat menggunakan sistem ini dalam menjaga sumber daya pangannya untuk memastikan bahwa ketersediaan pangan cukup dan menguntungkan secara ekonomi. Bagi masyarakat Bali, sawah adalah denyut nadi kehidupan. Mereka menghidupi sawah dan sawah menghidupi mereka. Sawah diatur, dijaga dan dilestarikan tahun demi tahun, generasi demi generasi. Pengaturan, penjagaan, dan pelestarian itu dilakukan melalui sebuah lembaga sosial bernama Subak. Sistem Subak menjadi salah satu kekhasan Provinsi Bali. Sistem pengairan ini menjadi bentuk kearifan lokal yang membuat masyarakat petani dapat hidup serasi dengan alam untuk memperoleh hasil panen yang optimal. Subak merupakan suatu sistem swadaya masyarakat yang berfungsi mengatur pembagian aliran irigasi yang mengairi setiap petak areal persawahan. Sistem ini dikelola secara berkelompok dan bertingkat, disertai pembagian peran yang spesifik bagi setiap anggotanya. Kemunculan subak tak terlepas dari sistem pertanian yang diterapkan masyarakat Bali sejak berabad-abad lampau. Beberapa arkeolog meyakini masyarakat Bali mengenal pertanian sejak awal abad Masehi. Keyakinan itu berdasarkan temuan alat-alat pertanian kuno di Sembiran, salah satu desa tertua di Bali, yang digunakan untuk menanam padi. Tetapi para arkeolog belum mampu menjabarkan cara bertani dan pengelolaan irigasi masyarakat kala itu. Keterangan lebih jelas mengenai pengelolaan sawah dan irigasi termuat dalam prasasti Trunyan pada tahun 891. Dalam prasasti itu terdapat kata Serdanu, yang berarti kepala urusan air danau. Hal ini berarti masyarakat Bali sudah mengenal cara mengelola sawah dan irigasinya pada akhir abad ke-9. Kata subak sendiri berasal dari kata yang berbunyi suwak. Kata ini ditemukan dalam prasasti Pandak Bandung pada tahun 1071 dan Klungkung pada tahun 1072. Menurut I Ketut Setiawan dalam Subak, organisasi irigasi pada pertanian padi sawah masa Bali kuno, suwak terdiri atas dua kata, su yang berarti baik dan wak untuk pengairan. Dengan demikian, suwak dapat diartikan sebagai sistem pengairan yang baik. Masyarakat percaya bahwa mereka harus bekerja mengolah tanah dan air, tetapi kepemilikan dua unsur tersebut sejatinya berada di tangan dewa-dewi. Karena itu, masyarakat harus menjaga tanah dan air agar tetap berlimpah. Penguasaan dan keserakahan atas tanah dan air tidak dapat dibenarkan. Jika melanggarnya, saksi pengucilan bisa menyimpannya. Pada abad 20, pemerintah kolonial ikut mendorong perkembangan subak. Mereka membangun bendungan-bendungan seperti Dam Pejeng, Dam Mambal, Dam Ongan, dan Dam Sidem Buntut. Mereka ingin hasil sawah meningkat. Mereka tidak mencampuri aturan-aturan internal subak. Subak pun telah memperoleh pengakuan dari para ahli pertanian internasional.
Salah satunya John Ambler yang pernah menjabat program officer bidang pengairan Ford Foundation yang menyebut Subak sebagai prinsip pengelolaan irigasi yang unggul dan maju. Sistem irigasi pertanian ini pun tetap lestari dalam budaya masyarakat pedesaan di Bali selama berabad-abad dan terus berjalan hingga saat ini. Subak telah menjadi salah satu warisan budaya oleh UNESCO sejak tahun 2012. Di tahun yang sama, pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan peraturan daerah tentang Subak. Dalam Perda Nomor 9 tahun 2012, Subak didefinisikan sebagai organisasi tradisional di bidang tata guna air dan atau tata tanaman di tingkat usaha tani pada masyarakat adat di Bali, yang bersifat sosio-agraris, religius, ekonomis, dan secara historis harus tumbuh dan terus berkembang. Dalam pasal 2 pada perda tersebut, Subak berkonsepkan Trihita Karana dijiwai agama Hindu. Landasan tersebut diambil dari pemahaman filosofi Bali yang artinya tri, yaitu 3, hita, yang berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, serta karana yang berarti penyebab. Maka, arti dari Trihita Karana dapat disimpulkan sebagai 3 penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Ketiga hal ini diaplikasikan dalam sistem Subak sebagai parahyangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, pawongan, hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesama, kalemahan, hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan. Perda ini juga mengatur tentang tujuan utama dari Subak yang disebutkan dalam pasal 3, yaitu memelihara dan melestarikan organisasi Subak, menyejahterakan kehidupan petani, mengatur pengairan dan tata tanaman, melindungi dan mengayomi petani, serta memelihara dan memperbaiki saluran air ke sawah. Pada awalnya, sistem Subak hanya mengelola air irigasi untuk kepentingan anggotanya. Namun dengan adanya kegiatan bersifat ekonomi, maka dalam perkembangannya sistem Subak juga mengelola keuangan organisasi. Kegiatan ekonomi pada sistem Subak tampaknya diawali dengan adanya proses jual beli air yang terjadi pada abad ke-9. Adapun uang yang dikelola Subak antara lain juga berasal dari sanksi denda yang dipungut dari para anggota yang melakukan pelanggaran, iuran anggota Subak, pembayaran daripada anggota pasif atau pengampel, dan uang hasil kontrak pengembala itik. Dalam perkembangannya, yakni mulai sekitar tahun 1970-an, unsur dan kegiatan ekonomi cukup banyak muncul dalam sistem Subak di Bali, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Misalnya melakukan kegiatan simpan pinjam, membentuk koperasi tani, dan melakukan pinjaman di bank untuk kegiatan pembangunan jaringan irigasi Subak. Kecenderungan perkembangan sistem Subak yang kini terjadi di Bali adalah adanya kegiatan Subak untuk dapat menggali dana bagi pengelolaan sistem irigasinya. Dan selanjutnya, perkembangan Subak yang diharapkan juga menjadi lembaga ekonomi. Apabila hal ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka Subak akan semakin dapat mengelola dirinya sendiri menjadi organisasi yang mandiri. Meskipun demikian, hal ini bukan berarti bahwa Subak tidak memerlukan bantuan dari pihak lain, khususnya dari pihak pemerintah. Bantuan yang seharusnya diberikan bukan lagi dalam bentuk proyek, namun dalam bentuk uang, dan membiarkan Subak yang bersangkutan mengelola bantuan itu sesuai kepentingannya. Kegiatan ini akan meningkatkan peran Subak sebagai lembaga ekonomi yang semakin berdaya untuk menangani masalah fisik dengan skala yang semakin besar. Kegiatan Subak yang akan berkembang sebagai lembaga ekonomi mulai tampak di Subak Yeh Embang, Kabupaten Jemberana, dan Subak Sungsang, Kabupaten Tabanan, yang sudah mulai mendirikan koperasi tani. Subak tersebut mulai berusaha untuk mendapatkan sarana produksi pertanian dan memasarkan hasil pertaniannya secara bersama-sama. Kecenderungan kegiatan Subak ke bidang yang bersifat ekonomis merupakan suatu perkembangan yang wajar dalam menunjang kesejahteraan petani. Sepanjang kegiatan Subak tersebut dapat tetap menjamin harmoni dan kebersamaan, kini tercatat Subak Guama di Tabanan sebagai Subak yang sangat sukses dalam mengembangkan kegiatan ekonomi. Praktik baik mengenai kelembagaan pada sistem Subak perlu direplikasi dan diperbesar untuk memastikan
bahwa masyarakat bisa tetap makan. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami.